kamu agak di situ nggak bisa tuh? Kamu di situ tuh. Udah belum? Gelap ya, sama aja. Ya, mending lah. Udah. Iya. Oke, 1, 2, 3 tuh. Ndang. Oke guys, kembali lagi ke channel ini. Apa kabar? Ya, jadi kita bahas kemarin ya soal ternak ayam itu rugi ya. Kenapa saya buat video itu? Karena banyak orang yang pesimis. Baca-baca komen itu ada yang bilang rugi, gak untung kayak gitu. Kalau melihara 2 ekor, emang anak istri gak dikasih makan apa kayak gitu? Ya, memang rugi ya kalau mikirnya kayak gitu. Belum pakannya habis banyak itu. Jadi kali ini kita akan bahas gimana sih caranya supaya ternak ayam itu bisa menghasilkan, menguntungkan seperti itu ayam apapun. Kalau jumlahnya besar ya memang langsung untung, tapi kalau jumlahnya kecil, kalau misalnya jumlahnya sedikit, jumlahnya cuma 2, 3, atau 15 itu gimana? Jadi kalau kemarin kan ada yang bilang kalau kita melihara ayam terus kerja kayak gitu terus penghasilannya seberapa? Memang cukup buat ngasih makan anak istri kayak gitu kan. Terus ya solusinya di awal-awal tuh kalau mau mulai usaha ternak ayam, teman-teman cari kerja dulu. Jadi di awal tuh kita cari pekerjaan dulu, cari pekerjaan dapat gaji kan. Gajinya berapa? Ya, gajinya paling nggak tuh minimal standar UMR daerah teman-teman. Kalau misalnya di daerah Boyolali itu UMR-nya 1.750.000, di daerah Sidoarjo itu bisa 3 juta lebih kan, bahkan sama lembur bisa 5 juta kayak gitu, tergantung daerah teman-teman. Intinya teman-teman pertama itu kerja, cari kerja aja dulu. Setelah cari kerja teman-teman kan dapat penghasilan dari situ. Tapi kan teman-teman pengen berwira swasta ya, pengen punya wirausaha kayak gitu, misalnya ternak ayam. Nah teman-teman sisihkan gajinya itu untuk paling enggak itu minimal beli 1 ekor ayam atau 2 ekor ayam atau 3 ekor ayam tiap bulan, seperti itu guys. Jadi setelah teman-teman bekerja dikerasa-kerasain dulu, nah gajinya itu sebagian diambil, entah 200.000 kah, 300.000 kah, 500.000 kah, belikan ayam. Begitu terus rutin setiap bulan. Terserah teman-teman pengennya berapa. Ya paling enggak tuh minimal ya 1, ya kan, atau enggak 2 atau 3 kayak gitulah. Itu paling minimal sekali ya, taruhlah 3 kayak gitu. Jadi nggak kerasa teman-teman melihara ayam. Itu kan kalau namanya melihara ayam itu kan entengnya tuh gimana ya, kalau misalnya sudah ada pagarnya itu kan, kalau diumbar kayak gitu kan, ya dikasih pakan kayak gitu kan, teman-teman tinggal kerja kayak gitu kan, nggak masalah kayak gitu loh, no problem. Apalagi kalau teman-teman ada keluarga, misalnya masih ikut orang tua kah, ada adik kah, istri kah, kayak gitu guys. Jadi masih gimana ya, intinya itu nggak terlalu menghabiskan banyak waktu kayak gitu loh. Jadi bayangin aja teman-teman, misalnya sebulan itu kan gajinya seberapa ya, misalnya beli ayam kampung misalnya kan, beli dire 30.000 atau 40.000 misalnya. 40.000 itu kalau 15 ekor cuma 600.000. Teman-teman sisihkan 15 ekor, diambil 15 ekor kayak gitu setiap bulan. Itu kan nggak terasa sekali kayak gitu loh. Terus kalau misalnya kita bahas ayam kampung ya, kemarin kan kalau 15 ekor itu nilai keuntungannya berapa sih? Kalau 15 ekor ada apa? Ada apa? Sana harusnya. Hah? Sana lo harusnya. Ini ke sini kok. Ya udah. Terus kalau misalnya 15 ekor itu teman-teman, kalau misalnya ayam kampung itu kita ubah jadi ayam petelur kayak gitu. Maksud saya gini, itu memang ayam kampung, cuma produksi telur, kita jual telur kayak gitu kan. Oh, sebulan misalnya bertelur 10 ekor tiap ayamnya itu kan, sebulan dapat 150 butir. Misalnya teman-teman jualnya 2.000, itu udah sekitar 150 butir kali kan 2.000 kan 300.000. Dari modal awal 600.000 teman-teman. Jadi ya keuntungannya bisa 50% dalam waktu 1 bulan, seperti itu. Kalau misalnya sudah bertelur ya. Tapi kalau teman-teman bisa menjualnya 3.000 ya lumayan ya, itu misalnya dijual telur rebus, dititipkan di warung jamu kayak gitu kan, atau apa kayak gitu kan, bisa jual 3.000 ya, dapatnya ya sekitar 450 sebulan kayak gitu.
itu kalau misalnya dijual telur. Tapi kalau dijual DOC itu lumayan lagi. Misalnya 15 ekor itu bertelur 10 masing-masing, dapat 150 DOC dijual. Terserah teman-teman jual DOC-nya berapa, 6.000 kah, 7.000 kah, atau 5.000. Taruhlah 5.000 rupiah per DOC-nya, kalau dikalikan 150 sudah 750 guys. Jadi modal awal untuk beli ayam kampung itu, yang ayam betinanya 15 ekor itu, kalau sudah bertelur nanti dijadikan DOC, dijual DOC, itu modalnya sudah kembali. Jadi ayamnya bertelur, menetas, semua dijual itu udah kembali. Cara kasarannya gini aja lah, beli, taruhlah ayam betinanya satu ya, ayam betinanya itu satu, bertelur 10 ekor, menetas, dijual DOC. Kalau misalnya beli ayam betinanya 40.000 sampai menetas, bertelur menetas, terus dijual anak-anak ayamnya, DOC-nya 5.000 kalikan 10 ekor, kan udah 50.000. Jadi modal awal untuk membeli ayam betinanya itu sudah kembali, plus dapat tambahan dari pakan kayak gitu loh. Maksudnya dapat tambahan gimana? Itu kan 50.000, modal awal beli cuma 40.000, kan masih ada selisih, ada keuntungan 10.000, itu kan bisa dibelikan untuk pakannya, seperti itu. Ada subsidinya di situ. Jadi modal awal tuh udah langsung kembali. Tingkat kerugiannya itu bisa diminimalisir kayak gitulah di awal-awal. Cuma ya memang kalau ayam kampung itu di awal-awal tuh susah untuk menetaskan telurnya kayak gitu, karena dia belum terbiasa seperti itu. 3 km. Jadi intinya nggak perlu patah semangat, intinya terus semangat lah, cari-cari cara kreatif lah. Dan kalau misalnya untuk biaya hidup ya di kota itu berapa sih jumlah ideal kita punya ayam kampung kayak gitu? Ya kalau menurut saya itu paling nggak minimal punya 200 ekor ayam betina seperti itu. Terus kalau misalnya dikasih jantannya, tergantung perbandingannya berapa, 1:10 atau 1:15. Kalau 1:10 berarti ayam jantannya perlu 20 ekor untuk 200 ekor ayam betina kayak gitu. Jadi kalau 200 ekor itu nanti bertelur masing-masing 10 aja kan, taruhlah 2000 telur ya, berhasil seperti itu aja, bertelur gitu aja, dapat 2000 butir tiap bulan, dijual gitu. Itu telur alami ya, 2000 butir itu kalau dijual itu misalnya per butirnya 2000, teman-teman sudah dapat 4 juta kan. Kalau bisa jual 3000 udah 6 juta. Taruhlah yang 3 juta nanti untuk ongkos pakan, masih ada selisih keuntungan 3 juta teman-teman, dari modal 200 ekor ayam petelur. Tapi kan nggak sedikit jumlahnya kalau beli ayam telur 200 ekor itu. Modalnya paling kalau 200 ekor dikalikan 40.000 aja udah 8 juta. Kalau yang ayam betina siap bertelur 50.000 kalikan 200 ekor 10 juta. Ya caranya nggak seperti itu. Caranya ya tadi, teman-teman bekerja, ayamnya untuk pertama itu untuk sampingan saja, namanya usaha sampingan. Beli dulu 3 ekor, 15 ekor kayak gitu, bertahap selama sebulan lah, tiap bulan ya gitu, selama setahun 12 bulan ya gitu. Nanti dilihat perkembangannya gimana, berhasil enggak, sukses enggak kayak gitu. Jadi dimulainya dari seperti itu. Soalnya kan kita punya kebutuhan hidup kayak gitu loh teman-teman. Kalau kemarin kan ada yang pesimis untuk biaya kebutuhan hidupnya gimana kayak gitu kan. Terus sejauh 2 km. Terus gimana ya selanjutnya ya? Selanjutnya kalau misalnya untuk punya 200 ekor ayam kampung itu, teman-teman nggak harus keluar modal besar pun bisa. Misalnya teman-teman cukup modal 15 ekor tadi ayam betina, ditambah 2 ekor ayam jantan, ya itu kan 15 ekor nanti kalau misalnya berhasil ya bertelur terus menetaskan, sudah punya ini 15 ekor ayam betina kalikan 10 telur kan udah 150, menetas semuanya udah 150 itu. Jadi udah ada tambahan indukan 200 ekor itu, nanti kalau semuanya hidup itu dalam selama beberapa kali bertelur, siklus itu mencari 200 ekor itu mudah, sama teman-teman harus keluar modal banyak. Jadi misalnya modalnya cuma, kemarin kan dibahas ya di video sebelumnya, sebelum ini kan modalnya kan 1 juta gitu kan, modalnya 1 juta itu udah sama pakan itu kan, modal awal 1 juta udah sama pakan itu. Teman-teman belikan ayam betina 15, ayam jantan 2, biarin dia itu bertelur, menetas, dipelihara anaknya, DOC-nya dipelihara kayak gitu, dirawat baik-baik. Nanti ya pasti ada yang mati, itu biasa kayak gitu, dikasih vaksin lah, kasih obat lah kayak gitulah, intinya dikasih perawatan, dikasih pakan kayak gitu.
mati separuh. Kalau misalnya 150 anakannya masih ada 75 teman-teman. Nanti jadi indukan itu selama paling enggak ya 6 bulan itu udah jadi indukan lagi. Indukan teman-temannya tambah. Jadi untuk mencapai 200 ekor itu sangat mudah. Dalam waktu enggak sampai 1 tahun itu udah bisa tercapai teman-teman. Setelah dapat 200 ekor itu teman-teman tinggal nikmati aja hasilnya dari usaha ayam itu. Ini yang kita bahas ayam kampung dulu ya. Jadi sangat mudah sekali untuk memulai usaha ayam ini. Bahkan bisa dimulai dari yang kecil sekali. Kalau teman-teman nggak mau 15 ekor, mulai aja 1 ekor beli, 1 ekor beli, gitu aja terus ditabung. Nanti biarin apa? Setelah 600 meter, Bertelur kayak di gitu jalan lah. laut. Beranak kayak gitu, menetas, berkembang biak jadi banyak kayak gitu loh teman-teman. Jadi aku belajar ilmu ini dari mana? Dari orang desa teman-teman. Dari kita kan tinggalnya di desa ya, di kampung kayak gitu. Jadi orang tua zaman dulu itu melihara ayam itu cuma untuk kebutuhan saja, ya. Intinya cuma untuk gimana ya? Untuk sampingan daripada enggak. Terus sebenarnya itu enggak rugi. Enggak ruginya gimana? Nah kita kan beli ayam ya, beli ayam itu taruhlah ayam kampung kayak gitulah. Atau ayam petelur gitu aja lah. Entah itu 5 ekor kah kalau ayam petelur atau 25 ekor kah? Itu kan bisa diambil telurnya tiap hari kalau misalnya nggak dijual. Bisa untuk lauk sendiri di rumah. Kalau di desa itu biasanya dulu itu untuk lauk sendiri kayak gitu teman-teman. Cuma ya karena digoreng lauk telurnya, jadi ayamnya nggak berkembang biak secara cepat ya gitu kan, telurnya digoreng. Terus setelah menetas pun nggak dirawat dengan baik, jadinya gimana? Ya diumbar, habis itu dimakan hewan pemangsa kayak gitu. Setelah 100 meter, belok kiri ke jalan laut. Jadi kita cek teman-teman, nanti kita bahas lagi di video selanjutnya lah ngobrol-ngobrolnya soal dunia ternak ayam ya. See you.